Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Husni Athaila dari kelas HKI semester 6. Saya akan memaparkan tugas tentang masail fiqhiyah wal hadithah fi kontemporer beserta isu-isu kontemporer. Baik, pertama kami menuju tentang pengertian masail fiqhiyah. Masail fikih, yakni persoalan-persoalan hukum Islam yang dibahas oleh para fuqaha, wal hadithah dan persoalan-persoalan baru atau kontemporer. Jadi, fikih kontemporer adalah cabang fikih yang mengkaji hukum syariat terhadap problem modern yang tidak ada eksplisitnya pada masa Nabi, dengan tetap berpegang pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan kaidah fikih. Landasan urgensi. Islam bersifat salih likulli zaman wa makan, relevan sepanjang masa. Allah berfirman, kami tidak melalaikan sesuatu pun di dalam kitab. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Urgensinya, menjaga agama dari kejumudan, memberi kepastian hukum, dan mewujudkan kemaslahatan umat sesuai maqasid syariah, hifdzuddin, hifdzun nas, hifdzul aql, an-nasl, wal mal. Terus metode istimbat hukum kontemporer. Yang pertama, tahqiqul manat, meneliti hakikat masalah baru lalu cocokkan dengan illat hukum nas. Selanjutnya, takhrij al-manat, menggali illat hukum dari nas untuk diterapkan pada kasus baru. Terus tanqihul manat, menggali illat hukum dari nas untuk diterapkan pada kasus baru. Tanqihul manat, menyaring ilat yang paling tepat. Nah, terakhir kaidah fikih. Misal al-umuru bil maqasidiha, ad-dararu yuzal, al-masyaqqah tajlibut taysir. Sekarang kita lanjut tentang isu-isu kontemporer masail fiqhiyah. Jadi di sini saya akan membawakan tentang 7 masalah fikih kontemporer. Yang pertama adalah muamalah keuangan modern. Isunya, bank konvensional, bunga, asuransi, saham, cryptocurrency, dan pay letter. Tinjauan fikih, bunga bank, riba nasiah, haram berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Solusinya, bank syariah dengan akad mudharabah dan murabahah. Yang kedua, asuransi konvensional mengandung gharar, maisir, dan haram. Solusinya asuransi syariah, takaful dengan adab at-tabarru dan mudharabah. Selanjutnya kripto. Jadi kripto menurut MUI Fatwa nomor 1 tahun 2022 menghukumi haram jika unsur gharar tidak jelas, maisir, dan tidak ada maslahat. Jika memenuhi syariat sebagai silah dan bebas spekulasi, sebagai umat memperbolehkan. Kesehatan dan biomedik. Isunya, vaksin, donor organ, bayi tabung, euthanasia, transplantasi. Tinjauan fikih. Jadi tentang vaksin, MUI Fatwa nomor 2 tahun 2021 wajib jika mencegah wabah. Jika mengandung unsur haram seperti darurat dan tidak ada alternatif maka dimaafkan berdasarkan kaidah ad-darurat tubihul madhurat. Yang kedua tentang donor organ. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan donor organ dari mayat atau orang hidup dengan syarat persetujuan, tidak membahayakan pendonor, dan dengan tujuan menyelamatkan jiwa. Dasarnya ad-dararu yuzal. Selanjutnya euthanasia, haram. Kehidupan hanya hak Allah. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Jadi mencabut nyawa adalah sama dengan menghukum. Selanjutnya isu teknologi dan digital. Hukum media sosial, game online, AI, deepfake, jual beli online. Nah, jadi tinjauan fikihnya tentang jual beli online boleh jika ada akad salam atau istisna. Jika barang, harga, dan waktu disepakati jelas. Kaidahnya al-aslu fil muamalah al-ibadah. Yang kedua, deepfake atau hoax. Itu adalah haram jika termasuk kazib dan tadlis, yakni penipuan. Dilarang pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, terus bagaimana dengan hukum game online? Nah, game online ini hukumnya mubah, yakni dikerjakan tidak mendapat apa-apa.
dan ditinggalkan pun tidak apa-apa. Karena tidak mengandung unsur judi, kekerasan berlebihan, pornografi, dan tidak melalaikan kewajiban. Selanjutnya tentang isu, yakni fikih keluarga dan gender. Isunya yakni kawin kontrak, bayi tabung dari sperma, donor, status anak hasil zina, dan aborsi. Tinjauan fikih. Bagaimana tinjauan fikih tentang kawin kontrak atau nikah mut'ah? Yakni haram menurut jumhur ulama sunni. Diharamkan Nabi di Khaybar, bertentangan dengan tujuan nikah, sama dengan mitsaqon ghalidha. Yang kedua, aborsi. Bagaimana pandangan ulama tentang aborsi ini? Haram, kecuali darurat medis yang mengancam nyawa ibu sebelum 40 hari, sebagai madhab membolehkan dengan uzur kuat. Setelah 120 hari, ditiupkan ruh, haram mutlak kecuali darurat. Yakni ketika ketika bayi dalam kandungan ini membahayakan sang ibu. Selanjutnya kita lanjut ke fikih lingkungan. Isunya seperti penebangan hutan, polusi, plastik sekali pakai, perubahan iklim. Tinjauan fikih, Islam memandang alam sebagai amanah, yakni sesuai dengan kaidah la dharara wa la dhirar, tidak boleh merusak dan tidak boleh dibalas dengan kerusakan. Menjaga lingkungan termasuk dengan kaidah hifdzun nas wa hifdzul mal untuk generasi mendatang. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan mubadzir yang dilarang pada Quran surah Al-Isra ayat 26. Selanjutnya kita membahas tentang isu fikih politik dan kenegaraan. Isunya demokrasi, kepemimpinan non muslim, politik uang, buzzer. Yakni tinjauan fikihnya, demokrasi bukan sistem Islam tapi mekanisme syura, dapat diakomodasi di dalamnya selama tidak bertentangan dengan syariah. Politik uang haram, termasuk risyuah atau suap. Nabi melaknat pemberi dan penerima suap. Kepemimpinan, syarat utama adil dan mampu. Jika non-muslim memimpin di negara non-muslim, fikih kontemporer menilai dari sisi kemaslahatan dan perjanjian. Selanjutnya tentang fikih ibadah kontemporer. Isunya, bagaimana sholat di pesawat, puasa di negara 24 jam siang, zakat profesi, dan wakaf uang. Yakni tinjauan fikihnya, sholat di pesawat hukumnya boleh dengan syaratnya, yakni menggunakan isyarat. Jika tidak bisa menghadap kiblat dan turun, yakni kita menggunakan kaidah al-musyaqqah tajlibut taisir. Yang kedua, zakat profesi disamakan dengan zakat al-dhira'ah, wajib 2,5% setiap kali menerima penghasilan jika sudah mencapai nisab 85 gram emas atau dengan senilai emas 85 gram. Wakaf uang, MUI membolehkan melalui lembaga nadhir profesional. Dana diputar setelah produktif, hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf. Kaidah fikih yang sering digunakan, yakni al-yakin la yuzalu bisyak, kepastian tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Al-masyaqqah tajlibut taisir, kesulitan menarik kemudahan. Yang ketiga, ad-dhararu yuzal, kerusakan yang harus dihilangkan. Yang keempat, al-adah muhakkamah, kebiasaan dapat menjadi hukum. Yang terakhir, syaddud dzari'ah, menutup celah yang menuju kerusakan. Jadi penutup, masail fiqhiyah wal hadithah membuktikan bahwa fikih Islam dinamis, tidak kaku, dan berorientasi pada kemaslahatan. Kunci menyikapinya kembali ke nas, gunakan kaidah fikih, dan utamakan maqasid syariah. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Husni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.